Oke, mohon perhatian. Silakan kalian absen terlebih dahulu ya di kolom chat. Nanti absen itu dijadikan, halo, cek 1 2 3. Ya, sekali lagi silakan kalian absen terlebih dahulu ya dengan menuliskan nama dan kelasnya ya. Nanti biar absennya akan direkap gitu. Ya, paham? Ya, sekali lagi mohon diperhatikan untuk seluruh siswa-siswi kelas 71 sampai 74 yang sudah bergabung, silahkan untuk absen terlebih dahulu di kolom chat ya. Jadi kalau kalian di situ sudah bergabung tapi belum hadir di kolom chat, itu nanti tidak bisa direkap ya. Sekali lagi, nanti untuk absensi silahkan kalian masuk ke kolom chat dengan tulis nama dan kelas kalian.
Ya, yang perlu dipersiapkan oleh kalian semua itu, ya, sekali lagi yang perlu disiapkan oleh kalian semua, yang pertama alat dan tulisnya, karena nanti di tengah-tengah kita akan cara menghitung daripada materi, ya, karena materinya itu hitung-hitungan, ya. Kemudian LKS juga harus dipersiapkan, ya. LKS kalian harus dipersiapkan juga, ya. Alat tulis itu pulpen dan bukunya, buku paket, ya. Nanti setelah pembelajaran nanti ada tugas, dan tugas itu nanti akan kalian upload di Google Classroom. Google Classroom akan keluar ketika jam 7:30, ya, atau setengah 8 nanti. Untuk video silakan dibuka, semuanya untuk dibuka. Video silakan dibuka, ya. Tidak ada video silakan dibuka. Tidak ada yang mengarahkan ke tembok atau ke tempat lain, ya. Apalagi kalau mengarahnya ke lampu. Itu kalau mengarahnya ke lampu, dari sini silo semua, ya, gitu. Sekali lagi silakan tulis di kolom chat terlebih dahulu yang baru bergabung, ya. Silakan tulis nama kalian dan kelas kalian, ya. Itu nanti paling ngambil daftar hadir kalian itu dari kolom chat, ya. Jadi ketahuan nanti di situ kolom chatnya siapa saja yang sudah masuk, itu yang akan direkap, ya. Apalagi kalian tidak nulis di kolom chat kemudian namanya menggunakan nama samaran atau nama tidak asli, kemudian kalian menutup fotonya atau videonya dimatikan, jadi nanti kalian dianggap tidak hadir, seperti itu, ya. Silakan yang belum mengaktifkan video, silakan diaktifkan videonya terlebih dahulu, ya. Ini udah partisipan udah 19, ya. Silakan yang belum gabung, silakan gabung. Yang merasa belum diaktifkan videonya, silakan aktifkan videonya, ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Ali akan membacakan tata tertib terlebih dahulu, ya, sebelum kalian belajar bersama, ya. Yang pertama yaitu setiap siswa itu wajib menggunakan seragam. Yo, yang belum menggunakan seragam silakan pakai seragamnya, ya. Seragam atasannya itu, ya, baju batiknya dipakai, ya. Sesuai jadwal hari pakaian. Hari pakaian kalian berarti menggunakan seragam batik, ya. Kemudian yang kedua, setiap siswa itu wajib mengaktifkan video atau kamera pada perangkat masing-masing, pada handphone kalian, ya, dan tidak mengarahkan kamera ke tempat lain, ya. Mengarahkan ke tempat lain itu kayak di tembok, kemudian di lampu, apalagi di lampu tuh, ya, silo, ya. Kemudian yang ketiga, setiap siswa itu wajib mencantumkan nama lengkap, ya, nama lengkap dan kelas pada akun Zoom kalian. Kalian kan setiap hari
ada Zoom 1 jam tuh, handphone kalian ya siap-siap untuk menggunakan nama akun sendiri. Apalagi saya yakin, paling yakin nih, pasti kalian sudah punya handphone masing-masing ya. Kemudian yang keempat, tidak diperkenankan menggunakan nama perangkat atau nama samaran ya. Jadi nama kalian yang tidak bisa diakses itu nama perangkat kalian ya. Itu nanti secara otomatis kalian tidak terakses ya. Kemudian yang kelima, setiap siswa itu wajib mengisi daftar hadir. Daftar hadirnya di mana? Di kolom chat ya. Silakan yang belum mengisi daftar hadir, silakan isi daftar hadir terlebih dahulu di kolom chatnya ya. Di kolom chat silakan kalian tulis nama kalian, nama asli, nama lengkap, kemudian dikasih kelas ya. Oke. Kemudian kita lanjut. Yang ke-6 ya, setiap siswa itu tidak diperkenankan untuk mencoret-coret layar. Jadi nanti kalau ketahuan ada yang nyoret-nyoret layar, nanti ya urusannya nilai kalian akan paling kurangin gitu ya, seperti itu. Kemudian jika ingin bertanya, silahkan kalau seandainya kalian tidak mau membuka suaranya, boleh di kolom chat ya, ketik nama, kemudian pertanyaannya seperti apa, silahkan di kolom chat ya. Kemudian yang yang ke-8 itu ketika Zoom kelas sedang berlangsung, itu dilarang mengaktifkan suara mic kalian kecuali mendapat izin dari Pali, dari guru yang sedang mengajar ya. Oke, kita bisa mulai. Kalau kita bisa mulai, silakan semuanya mohon tangannya untuk jempolnya, yuk. Itu tanda dari kalian bisa mengikuti ya. Oke. Adelia Marbun ya, yang masih tertutup videonya silahkan diaktifkan terlebih dahulu. Yuk kita jempolnya diaktifkan dulu, tangan kita. Oke, kalau sudah kita mulai ya. Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan buka LKS-nya ya. LKS bab keempat, halaman 44 ya. Ya, 45 atau 45 ya. Silakan buka LKS-nya. Materi yang akan kita bahas itu berkenaan dengan suhu dan kalor ya. Oke, silakan perhatikan. Oke ya, silakan perhatikan untuk materi kali ini, yaitu tentang suhu dan kalor ya. Oke, perhatikan. Ya, suhu dan kalor ya. Kemarin kita sudah membahas ada 3 materi ya.
ada 3 pokok bahasan materi sebelum kita ke penilaian tengah semester. Itu ada objek IPA dan pengukurannya, kemudian bab kedua tentang klasifikasi makhluk hidup, yang ketiga itu klasifikasi materi dan perubahannya. Ya, nah sekarang yang kita bahas adalah suhu dan kalor. Ya, nanti silahkan kalau seandainya kalian mau nyatet, silahkan dicatat ya. Pokoknya untuk apa? Untuk pulpen dan bukunya harus standby semua gitu ya. Nah, kita masuk di suhu dan kalor untuk bab keempat kali ini ya. Nah, untuk kompetensi dasarnya yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang menganalisis konsep suhu, pemuaian kalor. Tuh ada yang mulai coret-coret. Biasa. Kelihatan dari sini, biasa. Itu tolong coretannya dihapus. Langsung kan, langsung dapat nilai nih. Ya. Oke, itu baru peringatan. Kalau ada lagi nanti siap-siap. Pak Ali di sini sudah megang absensi dan penilaian ya. Siap-siap nih, ada penilaian juga ya. Jadi kalau kalian nyoret itu udah ketahuan di situ ya. Oke, kompetensi dasarnya yang pertama 3.4 ya, artinya bab keempat menganalisis konsep suhu, pemuaian kalor, perpindahan kalor dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Kemudian KI 4-nya yaitu nanti kita akan melakukan percobaan menyelidiki pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud benda serta perpindahan kalor. Nanti kalian di rumah untuk minggu depan atau pertemuan depan materi dan praktek, nanti kalian persiapkan terlebih dahulu apa aja materinya, apa aja bahan-bahannya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah memahami konsep suhu dan pengaruh bagi perubahan benda. Ya. Yang kedua yaitu menyebutkan jenis-jenis termometer dan membedakan skala suhu. Ya, waktu di bab pertama itu tentang objek IPA dan pengukurannya, kalian sudah membahas tentang besaran, ya, tentang besaran. Salah satunya adalah suhu. Suhu itu memiliki besaran derajat Kelvin. Ya, kalau di Indonesia itu lebih identiknya adalah menggunakan derajat Celcius. Tapi untuk satuan internasionalnya itu kita menggunakan derajat Kelvin. Ya. Kemudian kita lanjut. Nah, kalau seandainya di siang hari kalian melihat ada gelas yang diisi es batu, kemudian dikasih es teh manis atau apalagi dikasih kalau bahasa ininya lemon tea ya, seperti itu. Itu apa kalian yang jadi pertanyaan kan begini, kalian semua suka minum air es nggak? Kalau siang di panas-panas gini, suka. Oke. Kemudian bagaimana cara membuat air biasa menjadi air es? Nah, kemarin waktu perubahan materi itu sudah kita bahas dari zat cair menjadi padat itu membeku, ya, membeku. Jika air dimasukkan ke dalam gelas, ya, ke dalam gelas yang permukaannya tidak bening, bagaimanakah cara kalian mengetahui bahwa di dalam gelas tersebut adalah air es? Nah, caranya gimana? Itu kita bisa melihat dengan cara apa? Ada embun-embun di bagian samping-sampingnya, ya. Nah, di situ kita bahas sedikit untuk tentang suhu, ya. Nah, materi yang akan kita bahas di sini yaitu yang pertama suhu dan perubahannya, kemudian yang kedua kalor dan perpindahannya.
Ya, ini nanti yang kita akan bahas. Ada 2 pokok pembahasan. Nah, pengertian suhu. Yang disebut dengan suhu adalah suatu besaran pokok yang menyatakan derajat, ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Nah, itu yang disebut dengan pengertian suhu. Jadi, suhu adalah suatu besaran, ya. Kalian kalau mau nulis silahkan tulis. Suhu adalah suatu besaran pokok yang menyatakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Nah, itu yang disebut dengan suhu. Setiap benda itu memiliki suhu yang berbeda-beda atau mungkin sama, ada yang sama, ada yang berbeda, ada yang sama, seperti itu, ya. Suhu merupakan besaran pokok, ya. Suhu merupakan besaran pokok yang dinyatakan dalam satuan internasional yaitu Kelvin, derajat Kelvin. Tadi yang Pali bilang, ya, satuan internasional untuk suhu adalah derajat Kelvin. Kalau di Indonesia suhu kita menggunakan derajat Celcius, ya. Makanya kadang kita juga sering salah mengucapkan ketika di ruangan yang ber-AC. Itu biasanya kalian sering ngomong, tolong dong AC-nya dikecilin, ya. Padahal kalau seandainya AC-nya dikecilin itu nambah dingin, ya. Itu. Jadi kadang kita salah menyebutkan. Oke. Kemudian tubuh kita juga memiliki suhu yang relatif tetap, yaitu 30 derajat Celcius. Dengan adanya suhu yang tetap pada tubuh kita, memungkinkan proses metabolisme di dalam tubuh kita dapat berjalan maksimal. Saat kita mempelajari suhu, terdapat satuan Kelvin, Celcius, selain itu juga ada Reaumur dan Fahrenheit. Gitu. Nah, bagaimanakah mengetahui suhu suatu benda? Kita bahas di sini. Ya. Nah, di sini menggunakan atau jenis-jenis termometer untuk mengukur suhu suatu benda atau manusia. Jenis-jenis termometer itu ada menggunakan yang pertama termometer zat cair. Ya, ini yang nanti biasanya kalau kita sudah masuk di sekolah, kita praktikum tentang termometer gitu, ya. Termometer zat cair. Kemudian termometer zat cair itu nanti ada yang menggunakan paksa, ada yang menggunakan alkohol, seperti itu. Kemudian termometer padat, zat padat ini untuk mengukur zat padat. Kemudian termometer kristal zat cair ini, kemudian termometer gas, kemudian termometer digital, ya. Apalagi kalau sekarang kan ketika kalian masuk di tempat kantor atau yang lain, itu satpamnya langsung nembak gitu, ya, ya gitu. Itu menggunakan termometer digital. Oke, kita lanjutkan. Berdasarkan zat termometriknya atau penyusunnya, termometer berbagi menjadi 3. Ya, termometer menjadi 3. Ada termometer zat padat, ada termometer zat cair, dan termometer gas. Nah, ini untuk yang bagian bawah itu yang ada warna hijau itu adalah termometer zat padat. Kemudian termometer zat cair itu yang ada warna merah, dan yang sebelah kanan itu termometer gas. Ya. Yang pertama termometer zat padat. Ya, sekali lagi saya himbau yang belum absen di kolom chat silakan sekalian untuk isi di kolom chat kalian, ya, nama dan kelasnya. Oke, kita lanjut. Termometer zat padat menggunakan prinsip perubahan hambatan logam konduktor terhadap suhu sehingga sering juga disebut sebagai termometer hambatan. Nah, biasanya termometer ini menggunakan kawat platina halus yang dililitkan pada mika dan dimasukkan dalam tabung perak tipis tahan panas. Contohnya adalah termometer platina. Nah, ini adalah termometer platina.
Oke, kita lanjut ya. Termometer yang kedua, termometer zat cair. Termometer zat cair dibuat berdasarkan perubahan volume. Jadi perubahan volume di sini yang warna merah ini akan bergerak ya. Zat cair yang digunakan biasanya raksa dan alkohol ya. Contoh termometer Fahrenheit, termometer Celcius, termometer Reaumur. Nah, itu ada yang nyoret-nyoret lagi ya. Oke, dihapus silakan yang rasa nyoret ya. Alasan pemilihan raksa atau alkohol sebagai isi Muhammad Rafansyah ya, ketahuan itu. Yuk dihapus lagi ya, itu nanti sebagai karakter kalian ya. Oke, alasan pemilihan raksa atau alkohol sebagai isi termometer adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mudah dilihat karena raksa terlihat mengkilap, sedangkan alkohol dapat diberi warna merah. Makanya kalau di termometer ada yang warnanya mengkilap dan ada mengkilap warna agak silver dan warna merah. Kalau warna merah itu berarti identiknya dengan alkohol. Kalau silver itu menggunakan raksa seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, daerah ukurannya itu sangat luas. Raksa itu bisa mengukur suhu minus 39 derajat Celcius sampai dengan 337 derajat Celcius. Dan alkohol itu dari minus 114 derajat Celcius sampai dengan 78 derajat Celcius. Nah, keduanya merupakan penghantar kalor yang baik. Nah, keduanya mempunyai kalor jenis yang kecil. Oke, kita lanjutkan. Termometer gas. Termometer gas menggunakan prinsip pengaruh suhu terhadap tekanan. Bagian alat ini sama seperti nanometer. Pipa U yang berisi raksa mula-mula permukaannya sangat tinggi. Jika salah satu ujungnya dihubungkan dengan ruangan yang berisi gas bertekanan, maka akan terjadi selisih tinggi. Contohnya termometer pada gas pada volume gas tetap. Nah, ini. Nah, kita membahas selanjutnya adalah pembuatan skala termometer. Ingat yang tadi Pak Ali sampaikan, skala itu ada 4. Ada Celcius, ada Reaumur, ada Fahrenheit, dan ada Kelvin. Ingat ada 4. Ada Celcius, ada Reaumur, ada Fahrenheit, dan ada Kelvin. Ya. Nah, kemudian ada 4 langkah untuk menentukan skala sebuah termometer raksa. Ya, yang pertama yaitu menentukan titik tetap bawah atau titik lebur es murni, dan yang kedua menentukan titik tetap atas. Yang ketiga, membagi jarak antara kedua titik menjadi beberapa bagian yang jaraknya itu sama. Yang keempat, yaitu memperluas skala di bawah titik tetap bawah dan titik tetap atas. Oke, silakan sambil LKS-nya dibuka halaman 46. Ya, LKS-nya halaman 46. Ya, di situ ada termometer Celcius, ada termometer Reaumur, Fahrenheit, dan termometer Kelvin. Ya. Nah, sekarang kita bahas ini. Nah, ini yang bagian misal contoh ini 100 derajat itu yang disebut dengan titik tetap atas, sedangkan 0 derajat itu titik tetap bawah. Nah, titik tetap atau fixed point yaitu titik tetap atas diambil pada saat termometer diletakkan di dalam air sedang mendidih. Ya. Dan titik tetap bawah ditentukan pada saat termometer berada di dalam es yang sedang mencair. Contoh, skala Celcius diambil pada saat air mendidih, itu suhunya 100 derajat, dan es mencair pada suhu 0 derajat. Ya, ini skala Celcius
Ini penemunya adalah Anders Celsius pada tahun 1701 sampai 1744. Beliau adalah astronom Swedia yang membuat skala suhu Celsius pada tahun 1742 ya. Nah, kemudian ada skala Kelvin ya. Kita ulangi tadi skala Celsius. Skala Celsius itu batas bawahnya itu adalah 0 derajat Celcius dan titik atasnya adalah 100 derajat Celcius. Sedangkan Kelvin memiliki titik bawah 273 dan titik atasnya adalah 373 ya. Kemudian Fahrenheit itu memiliki titik bawah 32, titik atasnya 212 ya. Dan Reaumur memiliki titik bawah 0 derajat, titik atasnya 80 derajat Celcius. Nah, ini adalah jenis termometer berdasarkan skalanya. Kalau Celsius, titik atasnya itu 100 dan titik bawahnya 0 derajat. Makanya skalanya adalah berapa? 100 ya. Kemudian Kelvin, titik atasnya atau titik didihnya adalah 373, sedangkan titik bawahnya atau titik lebur esnya adalah 273. Nah, skalanya berarti 100. Kenapa 100? 373 dikurangi 273. Dan kemudian Reaumur memiliki titik atas 80 derajat dan titik rendahnya adalah 0, jadi skalanya 80. Fahrenheit 212 dan titik ininya adalah 32, jadi 180 ya. Nah, ini untuk Reaumur, Celsius, Fahrenheit seperti ini. Nanti rumusnya akan menghasilkan kalau seandainya kalian mencari derajat Celcius dengan Reaumur ya, maka 5/4 sama dengan derajat Reaumur ya. Ini untuk skala atau perbandingannya. Perbandingan itu contohnya gini, kalau kalian hidup di Indonesia menggunakan derajatnya Celsius, ternyata lagi jalan-jalan ke luar negeri, di luar negeri menggunakan derajat Kelvin, kalian jangan bingung di situ kok AC-nya suhunya tinggi. Nah, kalian bisa mengkonversikan ya, mengkonversikan untuk berapa derajat suhunya. Nah, kita akan melihat video untuk ditonton cara menghitungnya. Silakan perhatikan, ini cara menghitungnya ya. Oke. Oke, silakan sambil megang pulpennya ya. Kemudian di kolom chat jangan lupa tulis nama kalian yang belum ya. Oke. Kita perbandingan suhu Celsius dan Reaumur dan Fahrenheit ya. Oke, silahkan perhatikan. Kali ini kita akan coba membahas bagaimana cara menghitung perbandingan antar satuan suhu. Tapi yang kita bahas hanya 3, yaitu Celsius, Reaumur, dan Fahrenheit ya. Jadi kita akan membahas bagaimana cara hubungan mereka jika diketahui salah satunya dan kita mencari yang lain. Radiansyah. Ya, pertama kita bisa menggunakan alat bantu yang kita buat sendiri ya, seperti ini misalnya CRF ya. Jadi ada CRF 549, CRF 549. Kemudian CRF ini ada dua kelompok besar. Kelompok yang pertama dari F, artinya diketahui F, yang dicari Reaumur sama Celsius. Yang pertama. Yang kedua, yang ditanya F, jadi diketahui Reaumur, yang ditanya F. Oke, saya ulang lagi ya. Jadi kita gunakan alat bantu, yaitu berupa semacam perbandingan
CRF 549, di mana yang dimaksud di sini adalah C banding R banding F itu sama dengan 5 banding 4 banding 9. Itu yang pertama. Yang kedua, secara umum soal ini ada dua. Yang pertama F diketahui. Jadi F diketahui, yang dicari R sama yang dicari C. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua, yang dicari F. Jadi yang ditanyakan F, yang diketahui adalah R atau yang diketahui adalah C. Nah, untuk kelompok yang pertama nanti kita akan menggunakan minus 3, 2. Untuk kelompok yang kedua adalah plus 3, 2. Oke, sampai sini diikutin aja dulu ya. Cara menggunakannya gimana? Kita ambil contoh misalnya. Ada soal 50 derajat Celcius. Ditanya berapa derajat Reaumur. Ini soal pertama. Nah, kita lihat di sini yang ditanya siapa? Yang ditanya adalah derajat Reaumur. Kita lihat di sini, Reaumur itu berapa angkanya? 4. Kita tuliskan 4, kita buat per. Nah, di sini yang diketahui adalah C. C itu adalah angkanya 5. Nanti kita kalikan dengan nilai C, yaitu 50. Nah, hasilnya ini bisa kita bagikan, 50 bagi 5, 10. 10 kali 4, 40. Itu 40 derajat Reaumur. Ya. Ini guna skema tadi. Oke, kita ambil contoh soal lain. Misal, kita mau menghitung 50 derajat Celcius masih sama. Ini berapa derajat Fahrenheit? Nah, di sini yang ditanya adalah Fahrenheit-nya. Maka dia masuk kategori yang kedua, yang di bawah, di mana yang ditanya F, sedangkan yang diketahui R atau C. Tapi dalam soal ini yang diketahui adalah C. Nah, kita lihat F yang ditanya, maka kita gunakan angka F berapa di sini? Yaitu angka F adalah 9. Maka 9 per, karena yang diketahui adalah C, maka C adalah 5. 5. Ya. Baru seperti tadi, kita kalikan lagi. Derajat Celcius. Yaitu 50. Nah, di sini baru kita tahu fungsi dari tambah 32 itu. Ketika F yang ditanya, maka hasil perkalian tadi ditambah 32. Berbeda dengan ini tadi, karena dia tidak terdapat F yang ditanyakan, tambah 32 dengan kurang 32 belum digunakan. Sedangkan di sini sudah mulai ditanyakan nilai F. Ketika F yang ditanyakan, ada penambahan 32. Ditambahkan setelah menghitung 9 per 5 dikali 50. Seperti tadi, ini bisa kita bagi 50 bagi 5, sisa 10. 10 kali 9, 90. Ditambah 32. Nah, 90 tambah 32 ini 122 derajat Fahrenheit. Oke. Satu contoh lagi, misalnya 113 derajat Fahrenheit. Ditanya berapa derajat Celcius. Nah, kali ini dia masuk tipe yang pertama, di mana F-nya diketahui, sedangkan yang ditanya bisa R atau yang ditanya bisa C. Tapi kali ini yang ditanya adalah C. Kita lihat C, angka perbandingan adalah 5. Per, karena diketahui F, maka yang di bawah ini angka perbandingan F, yaitu 9. Nah, di sini bedanya antara yang bawah sama yang atas. Kalau yang bawah tadi, kita mencari F, ditambahkan 32. Kalau yang diketahui F, maka dikurang 32. Artinya dikali nilai F-nya dikurang 32, berarti 113 dikurang 32 sama dengan, berarti ini 5 per 9 dikali 113 dikurang 32 itu sama dengan 81, sorry. Nah, kalau seperti ini kita tinggal membagikan seperti tadi ya. 81 bagi 9, yang ini sisa 9. 5 kali 9 ini sama dengan 45 derajat Celcius. Oke, gimana? Cukup mudah ya. Satu lagi deh, nanggung ya. Kali ini yang kita bahas masih yang diketahui F-nya. Misal soal yang sama, 113 derajat Fahrenheit
sama dengan berapa derajat Reaumur. Berarti ini yang diketahui adalah Fahrenheit, dia masuk kategori yang di atas ini. Berarti nanti dikurang 32, yang dikurang adalah si Fahrenheitnya. Kita lihat dulu, yang ditanya derajat Reaumurnya. Angka Reaumur adalah 4 per Fahrenheit. Fahrenheit itu angkanya adalah 9. Nah, dikali, karena yang ditanya, yang diketahui Fahrenheit, maka Fahrenheitnya kita kurangi. 113 dikurang 32. Maka di sini 4/9 tadi kita dapatkan dikali 113 kurang 32 yaitu 81. Bagikan ini sisa 9. 4 kali 9 36. Ini derajat Reaumur. Gimana? Cukup mudah ya? Oke, gimana? Udah jelas? Atau sekali lagi diputar? Silakan diputar. Putar sekali lagi. Oke. Lagi. Ya, saya putar sekali lagi ya. Sekali lagi, Pak. Oke. Lagi, Pak. Sudah jelas, Pak. Ya? Bismillah. Silakan. Kali ini kita akan coba membahas bagaimana cara menghitung perbandingan antar satuan suhu. Tapi yang kita bahas hanya 3, yaitu Celsius, Reaumur, dan Fahrenheit. Ya. Jadi kita akan membahas bagaimana cara hubungan mereka jika diketahui salah satunya dan kita mencari yang lain. Oke, langsung aja. Pertama, kita bisa menggunakan alat bantu yang kita buat sendiri ya. Seperti ini misalnya. CRF. Ya, jadi ada CRF 549. CRF 549. Kemudian CRF ini ada dua kelompok besar. Kelompok yang pertama dari F, artinya diketahui F yang dicari Reaumur dan Celsius. Itu yang pertama. Yang kedua yang ditanya F, jadi diketahui Reaumur yang ditanya F. Oke. Dan berisik, Ya. boy. Jadi kita gunakan alat bantu yaitu berupa semacam perbandingan C banding F itu sama dengan 5/4/9. Woi, jangan berisik, woi. Secara umum soal ini ada 2, di mana yang pertama F diketahui. Jadi F diketahui, yang dicari R sama yang dicari C. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua yang dicari F. Jadi yang ditanyakan F, yang diketahui adalah R atau yang diketahui adalah C. Nah, untuk kelompok yang pertama nanti kita akan menggunakan minus 3. Kelompok yang kedua adalah plus 3, 2. Oke, sampai sini diikutin aja dulu ya. Cara menggunakannya gimana? Kita ambil contoh misalnya. Ada soal 50 derajat Celcius. Ditanya berapa derajat Reaumur. Ini soal pertama. Nah, kita lihat di sini yang ditanya siapa? Yang ditanya adalah derajat Reaumur. Kita lihat di sini, Reaumur itu berapa angkanya? 4. Kita tuliskan 4, kita buat per. Nah, di sini yang diketahui adalah C. C itu adalah angkanya 5. Nanti kita kalikan dengan nilai C, yaitu 50. Nah, hasilnya ini bisa kita bagikan, 50 bagi 5, 10. 10 kali 4, 40. Itu 40 derajat Reaumur. Ya. Ini guna skema tadi. Oke, kita ambil contoh soal lain. Misal, kita mau menghitung 50 derajat Celcius, masih sama, ini berapa derajat Fahrenheit. Nah, di sini yang ditanya adalah Fahrenheitnya, maka dia masuk kategori yang kedua, yang di bawah, di mana yang ditanya F, sedangkan yang diketahui R atau C. Tapi dalam soal ini yang diketahui adalah C. Nah,
Mai, lu belajar apa F yang tidur sih, ditanya, Mai? maka kita Lagi gunakan angka F diterangin. berapa di sini, yaitu angka F adalah 9. Maka 9 per, karena yang diketahui adalah C, maka C adalah 5. Baru seperti tadi, kita kalikan lagi nilai C-nya, yaitu 50. Nah, di sini baru kita tahu fungsi dari tambah 32 itu. Ketika F yang ditanya, maka hasil perkalian tadi ditambah 32. Berbeda dengan ini tadi, karena dia tidak terdapat F yang ditanyakan, tambah 32 dengan kurang 32 belum digunakan. Sedangkan di sini sudah mulai ditanyakan nilai F. Ketika F yang ditanyakan, ada penambahan 32. Ditambahkan setelah menghitung 9 per 5 dikali 50. Seperti tadi, ini bisa kita bagi 50 bagi 5. Kak, gambarnya buram. 9, 90. Ditambah 32. Nah, 90 tambah 32 ini 122 derajat Fahrenheit. Oke. Satu contoh lagi, misalnya 113 derajat Fahrenheit. Ditanya berapa derajat Celcius. Nah, kali ini dia masuk tipe yang pertama, di mana F-nya diketahui, sedangkan yang ditanya bisa R atau yang ditanya bisa C. Tapi kali ini yang ditanya adalah C. Kita lihat C, angka perbandingan adalah 5. Per, nah ini kita tahu F, maka yang di bawah ini angka perbandingan F, yaitu 9. Nah, di sini bedanya antara yang bawah sama yang atas. Kalau yang bawah tadi, kita mencari F, ditambahkan 32. Kalau yang diketahui F, maka dikurang 32. Artinya dikali nilai F-nya dikurang 32, berarti 113 dikurang 32 sama dengan, berarti ini 5 per 9 dikali 113 dikurang 32 itu sama dengan 81, sorry. Nah, kalau seperti ini kita tinggal membagikan seperti tadi, 81 bagi 9, yang ini sisa 9. 5 kali 9 ini sama dengan 45 derajat Celcius. Oke, gimana? Cukup mudah ya. Satu lagi deh, nanggung ya. Kali ini yang kita bahas masih yang diketahui F-nya. Misal soal yang sama, 113 derajat Fahrenheit sama dengan berapa derajat Reaumur. Berarti ini yang diketahui adalah Fahrenheit, dia masuk kategori yang di atas ini. Berarti nanti dikurang 32, yang dikurang adalah si Fahrenheit-nya. Kita lihat dulu, yang ditanya derajat Reaumurnya. Angka Reaumur adalah 4 per Fahrenheit. Fahrenheit itu angkanya adalah 9. Nah, dikali, karena yang ditanya, yang diketahui Fahrenheit, maka Fahrenheitnya kita kurangi. 113 dikurang 32. Maka di sini 4 per 9 tadi kita dapatkan dikali 113 kurang 32, yaitu 81. Bagikan ini sisa 9. 4 kali 9 36. Ini derajat Reaumur. Gimana? Cukup mudah ya? Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Ya, tadi Pak Ali sampaikan. Nah, untuk rumusnya ya, rumusnya itu ada kalau seandainya yang ditanyain Celcius ya, berarti antara Celcius dengan Reaumur 5 per 4 dikali derajat Reaumur ya. Oke, untuk materi ya tadi yang sudah disampaikan. Sekarang silakan kalian tulis ya, kerjakan soal yang ada di bawah ini, kemudian nanti kalian upload ke Google Maaf, saya ulangi ya. Benar. Oke, mohon
Mohon perhatian. Ya. Tadi kita sudah membahas tentang suhu. Oke, ya. Kita udah melihat video untuk cara menghitungnya, ya. Cara untuk menghitung daripada Celsius, Reaumur dan Fahrenheit, ya. Silahkan kalian setelah ini tulis terlebih dahulu, ya. Ada 4 soal ini, silahkan kalian kerjakan soal, kemudian upload ke Google Classroom kalian, ya. Dengan caranya, ingat, caranya apa saja, bukan langsung jawabannya. Misal 100 derajat Reaumur sama dengan 50 derajat Celcius, bukan kayak gitu. Tapi kalian kerjakan, ya, kerjakan sesuai dengan caranya. Silakan untuk kalian catat terlebih dahulu. Yang pertama, 100 derajat Reaumur berapa derajat Celcius? Ya. Kemudian yang kedua, 50 derajat Celcius berapa derajat Fahrenheit? Oke. Yang keempat, nanti 104 derajat Fahrenheit berapa derajat Reaumur? Dan untuk yang keempat, 200 derajat Kelvin berapa derajat Celcius? Tinggal kalau Kelvin itu apakah ditambah atau dikurangi. Contoh seperti ini. Nih. Untuk yang Kelvin ya. Nah, kalau yang ditanyain Celcius atau Reaumur atau Fahrenheit, maka Kelvin dikurangi 273. Kalau seandainya yang ditanyain Kelvinnya, maka derajat Celcius atau derajat Reaumur atau derajat Fahrenheit ditambah 273. Itu gampang. Itu rumusnya ya. Nah, silakan kerjakan 4 soal ini. Nanti silakan kalian upload di Google Classroom kalian. Semuanya udah dicatat semua? Silakan buka suaranya. Belum, Pak. Ya. Udah, Pak. Sambil nunggu teman-teman yang lagi nulis, silakan yang merasa belum absen di kolom chat, silakan diketik dulu. Karena di sini absensinya hanya berapa, baru berapa gitu ya. Nanti kalau kalian tidak nulis di kolom chat, nanti takutnya dikira kalian nggak mengikuti ya. Jadi silakan kalian kerjakan soal di buku kalian ya, kemudian difoto, baru diupload ke Google Classroom kalian. Nah, tadi jam 7:30 secara otomatis tugasnya sudah meluncur ya. Itu yang pertama soalnya 100 derajat Reaumur berapa derajat Celcius ya. Denis, kenapa Denis pusing megang rambut mulu? Oke, kemudian yang kedua 50 derajat Celcius berapa derajat Fahrenheit? Kemudian 104 derajat Fahrenheit berapa derajat Reaumur? Dan yang terakhir 200 derajat Kelvin berapa derajat Celcius ya. Silakan. Berarti poin yang keempat yang ditanyain adalah derajat Celcius. Ahmad Fajri, Loret, kena kamu. Hapus itu. Matthew.
ketahuan dari sini, dari screen sini ketahuan siapa aja yang nyoret-nyoret. Ya. Jadi yang pertama yang ditanyain berapa derajat Celciusnya? Yang diketahui 100 derajat reaumur. Yang kedua yang ditanyain berapa derajat Fahrenheitnya? Yang diketahui itu 50 derajat Celcius. Yang ketiga yang ditanyain derajat reaumurnya berapa, ya, berapa derajat reaumurnya, sedangkan yang diketahuinya adalah 104 derajat Fahrenheit. Ya. Kemudian yang keempat, derajat Celciusnya itu berapa? Sedangkan Kelvinnya adalah 200 derajat. Oke? Udah semua? Ditulis semua? Sudah. Oke, kalau sudah, untuk pertemuan kali ini cukup sekian ya. Jadi tadi yang Pak Ali sampaikan, untuk skala itu ada berapa? Ada berapa skala? Silakan buka mic-nya semuanya. Skala jenis termometer berdasarkan skala itu ada 4. ada 4. Yang pertama? Ada 4. Yang pertama? Celcius. Celcius. Yang kedua? Kelvin. Yang ketiga? Reaumur. Yang keempat? Fahrenheit. Oke, ya. Silakan nanti yang belum Tadi yang rumus merasa Kelvinnya belum gimana, Pak? Saya nggak lihat. di kolom chat, silakan. Kenapa? Ada pertanyaan? Bapak itu tadi Tadi yang rumus Kelvinnya kayak mana, Pak? Saya belum- Rumus Kelvinnya. Oke, Anjos ya. Nih, rumus Ya. Kelvinnya seperti kayak itu maksudnya suhu ya. Derajat Celcius berarti ini yang di bawah nih. Nih, Pak Ali pakai format ini nih. Nih, T derajat Celcius berarti yang ditanyain ini, ya. Sedangkan yang diketahui Kelvin. Misal Kelvinnya itu di sini 373, ya kan? Berarti berapa Celciusnya di sini? Dikurangi 273. 3. Berarti berapa Celcius? 100. 100. Itu doang. Ya. Radiansyah, mainan ini mulu dah. Dihapus Radiansyah. Mau rambut jangan coret-coret. Iya. Kemudian kalau yang ditanyain Kelvin. Nih, kalau yang ditanyain Kelvin, yang diketahui Celcius. Tadi contoh, Celciusnya berapa? 100. Ya. Celciusnya 100. Berarti tinggal dijumlahkan. 273. Jadi berapa? Jadi 373. Oke, Pak? Cuman tambah kurang dong, Pak. Iya gitu. Ya. Itu. Beda dengan yang lainnya ya. Kalau yang lainnya menggunakan rumus tersendiri. Oke. Udah, ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Kalau nggak ada, cukup sekian dari Pak Ali ya. Nanti silakan kalian kerjakan dan kemudian diupload di Google Classroom kalian. Oke, terima kasih ya. Cukup sekian, Pak Ali akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan kalian kalau mau live, silakan live ya. Makasih ya, Pak. Makasih ya, Pak. Pak, boleh keluar, Pak. Iya, Pak. Boleh keluar nggak, Pak? Boleh keluar nggak, Pak? Halo. Halo.
Wijaya mana nih? Wijaya nih. Nenek kok gangguan. Terus, dong. Ay, jam 10 jam 10.